Selamat pagi Pak Yarik. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek 5, yaitu optimalisasi pembelian bahan makanan. Nama saya Edward Johannes Sinambela dengan NIM 2022 02530009. Definisi food waste: pembuangan bahan makanan yang masih layak pakai akibat perencanaan yang buruk, penyimpanan tidak memadai, atau kelebihan stok. Dampak food waste: yang pertama ekonomi, yaitu kerugian keuangan akibat bahan makanan terbuang. Yang kedua lingkungan, emisi gas rumah kaca dari pembuangan sampah makanan. Food waste adalah bahan makan yang tidak terpakai dan akhirnya dibuang. Meskipun masih layak dikonsumsi, dalam konteks restoran, food waste ini sering terjadi akibat perencanaan yang kurang tepat, kesalahan penyimpanan, dan pemesanan bahan baku yang berlebihan. Untuk dampak food waste tersendiri itu, di bagian ekonomi, restoran kehilangan uang karena bahan makanan yang dibeli tidak menghasilkan pendapatan. Semakin banyak food waste, semakin besar kerugian. Untuk di bagian lingkungan, sampah makanan menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti metana saat membusuk di tempat pembuangan sampah. Hal tersebut memperburuk perubahan iklim. Untuk yang terakhir, bagian sosial, food waste mencerminkan tidak optimalnya alokasi sumber daya, terutama ketika banyak orang masih mengalami kelaparan atau kekurangan makanan. Selanjutnya, teknik memprediksi kebutuhan bahan baku. 1. Analisis data penjualan. Menggunakan riwayat penjualan untuk memperkirakan permintaan. Menggunakan riwayat penjualan untuk memahami pola konsumsi pelanggan. Seperti pada contohnya, jika menu tertentu lebih sering dipesan di akhir pekan, maka restoran tersebut bisa menyesuaikan jumlah bahan baku untuk hari-hari berikutnya. Yang kedua, just-in-time purchasing, yaitu membeli bahan baku sesuai kebutuhan harian untuk menghindari kelebihan stok. Membeli bahan makanan dalam jumlah kecil namun lebih sering untuk menghindari kelebihan stok. Kelebihannya yaitu mengurangi resiko bahan makanan yang basi. Nah, untuk tantangan yang dihasilkan yaitu membutuhkan koordinasi erat dengan supplier. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi, yaitu sistem manajemen inventaris untuk melacak stok secara real time atau langsung. Sistem manajemen inventaris digital membantu restoran melacak stok secara langsung, contohnya seperti aplikasi yang mengingatkan kapan stok bahan tertentu hampir habis atau mendekati kadaluarsa. Manfaat pengurangan food waste. Yang pertama, biaya operasional. Menurunkan pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Mengurangi pembelian bahan baku yang terbuang sia-sia, contohnya seperti jika sebelumnya 10% bahan makanan selalu terbuang. Dengan pengelolaan yang baik, angka tersebut dapat ditekan hingga restoran menghemat anggaran. Yang kedua, keberlanjutan, yaitu mengurangi emisi karbon dan kontribusi terhadap lingkungan lebih hijau. Mengurangi kontribusi restoran terhadap limbah makanan di tempat pembuangan akhir. Dampak lingkungannya adalah penurunan emisi gas rumah kaca, terutama metana yang dihasilkan dari pembusukan limbah organik. Contohnya seperti restoran yang berfokus pada keberlanjutan sering menarik perhatian pelanggan yang peduli lingkungan. Ketiga, reputasi bisnis. Meningkatkan citra restoran sebagai bisnis yang peduli lingkungan. Restoran yang berkomitmen mengurangi food waste seperti dianggap lebih bertanggung jawab oleh konsumen. Untuk keunggulan yang dihasilkan adalah pelanggan cenderung memilih bisnis dengan nilai-nilai yang selaras dengan kepedulian lingkungan. Yang terakhir, efisiensi proses, yaitu mengurangi waktu dan tenaga untuk pengelolaan sampah makanan. Operasional restoran menjadi lebih lancar karena bahan baku dikelola dengan baik, yaitu mengurangi waktu staf untuk menangani bahan makanan yang rusak atau basi. Untuk studi kasus saya ambil dari restoran Raffles. Untuk masalahnya, restoran ini menghadapi tingkat food waste yang tinggi karena pembelian bahan baku yang berlebihan, lalu tidak adanya sistem yang memantau stok secara langsung, perencanaan menu yang kurang fleksibel, sehingga terjadinya kerugian finansial dan meningkatnya limbah makanan. Untuk langkah-langkah yang diambil yaitu implementasi teknologi, restoran ini seharusnya menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk memantau stok bahan makanan secara real time. Sistem ini juga memberikan prediksi kebutuhan berdasarkan data penjualan. Lalu berikutnya, latihan untuk para staf.
yaitu melatih tim dapur dan pembelian untuk lebih cermat dalam perencanaan menu serta pengelolaan bahan baku. Yang terakhir, peningkatan kolaborasi dengan supplier. Mengatur jadwal pengiriman bahan baku sesuai kebutuhan harian atau mingguan. Nah, untuk hasil yang dicapai, yaitu yang pertama, pengurangan food waste. Limbah makanan berhasil ditekan hingga 30% dalam waktu 6 bulan. Lalu, biaya operasional. Efisiensi biaya berkurang hingga 20% terutama dari penghematan pembelian bahan baku. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Hidangan menjadi lebih segar, meningkatkan nilai dan pengalaman pelanggan. Terakhir adalah kesimpulan. Efisiensi pembelian. Kunci utama mengelola stok bahan makanan yaitu perencanaan yang tepat dan berbasis data. Pembelian bahan makanan yang tepat sasaran didasarkan pada data dan perencanaan yang matang adalah langkah penting untuk mengelola stok secara optimal. Restoran harus memahami pola konsumsi pelanggan dan kebutuhan operasional agar tidak terjadi kelebihan bahan baku. Manfaat holistik tidak hanya mengurangi food waste, tetapi menciptakan bisnis yang lebih ramah lingkungan. Keuntungan finansialnya, restoran dapat menghemat biaya pembelian bahan baku. Nah, untuk keberlanjutannya, mengurangi limbah makanan membantu menjaga lingkungan dan mendukung tujuan keberlanjutan global. Untuk citra positifnya, restoran yang peduli lingkungan sering menarik lebih banyak pelanggan dan menciptakan loyalitas. Yang ketiga, keberlanjutan operasi. Restoran perlu mengadopsi teknologi dan membangun budaya sadar akan pentingnya keberlanjutan. Dengan adopsi teknologi tersebut, restoran perlu menginvestasikan perangkat lunak manajemen stok untuk memantau kebutuhan secara real time. Sebagian besar budaya keberlanjutan mengedukasi staf dan pelanggan tentang pentingnya mengurangi food waste. Lalu, evaluasi berkelanjutan. Secara rutin meninjau strategi pembelian dan dampaknya terhadap food waste. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.